Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Renjani, Piau semester 5, akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pembelajaran Membaca Menulis dalam Al-Quran. A. Hakikat membaca. B. Teori perkembangan membaca. C. Hakikat menulis. D. Pembelajaran keterampilan menulis. Membaca merupakan suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Manfaat kegiatan membaca antara lain sebagai media rekreasi, aktualisasi diri, informatif, penambah wawasan, mempertajam penalaran, membentuk kecerdasan emosi dan spiritual. Jenis keterampilan membaca. 1. Keterampilan bersifat mekanis, membaca permulaan. 2. Keterampilan bersifat pemahaman, membaca pemahaman. Jenis membaca permulaan. 1. Membaca teknik, yaitu membaca nyaring. 2. Membaca bahasa, yaitu intonasi dan jeda. 3. Membaca indah, yaitu puisi dan prosa. Pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan. 1. Model induktif, yaitu model pembelajaran dari khusus ke umum siswa. 2. Model deduktif, yaitu model pembelajaran dari umum ke khusus. Model pembelajaran induktif, yaitu model pembelajaran induktif menggunakan metode abjad, bunyi, suku kata, dan metode kata lembaga. 2. Pembelajaran induktif menggunakan metode global dan SAS. Faktor kesiapan permulaan: fisik, psikologis, jenis kelamin, pengetahuan, dan sosial budaya. Membaca pemahaman. Membaca pemahaman dilakukan di kelas 3, 4, 5, dan 6. Kemampuan membaca pemahaman adalah aktivitas terpadu untuk memperoleh informasi atau pesan dengan cara menggali, menelaah, dan menghipotesis pesan yang disampaikan oleh penulis. Membaca pemahaman. Jenis membaca pemahaman: intensif, telaah isi kritis ide-ide pemahaman teliti. B. Telaah bahasa. 2. Ekstensif. Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca pemahaman: 1. Motivasi, ekstrinsik, intrinsik. 2. Lingkungan, kebiasaan orang tua, pembicaraan orang tua. 3. Bahasa bacaan, topik bacaan, bahan bacaan. Menulis. Menulis merupakan kegiatan untuk menghasilkan kata-kata yang membentuk kalimat yang saling berkaitan sehingga menjadi sebuah wacana. Wacana yang dihasilkan dari kegiatan menulis berisi ide, pengetahuan, dan pengalaman dari seseorang yang ingin sampai kepada orang lain. Menulis ada aktivitas seluruh otak yang menggunakan belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Belahan otak kanan manusia yang berisi kemampuan mengatur emosi dapat diimbangi dengan kegiatan belahan otak kiri yang berisi logika atau susunan pemikiran yang teratur. Menulis, belahan otak kanan untuk mengarang dan bersifat abstrak, belahan otak kiri untuk menulis fakta dan data yang bersifat konkret. Tahap menulis: 1. Pre-writing. 2. Writing. 3. Rewriting. Jenis menulis: 1. Menulis permulaan, menulis huruf, kata, dan kalimat. Menulis tegak bersambung. 2. Menulis lanjutan, mengarang dan menulis. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.